Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ketemu di awal pekan hari Senin bersama saya, Hersku Arif dan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, hari ini akan berlangsung rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Dan saya kira tapi sebenarnya rapat pimpinan hari ini sudah kehilangan esensialnya ya, karena tadi malam kan Pak Prabowo sudah mengumumkan secara resmi bahwa Gibran, putra Pak Jokowi yang akan dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi dia, begitu ya. Bung Rocky. Jadi hari ini saya kira ya formalitas pengesahan dan Pak Prabowo menyampaikan macam laporan lah kepada Rapimnas gitu ya. Ya, ini sekedar pembenaran apa yang sudah diputuskan tuh. Sekedar showcase gitu. Kayak tempat untuk memamerkan bahwa Rapimnas ini sudah sepenuhnya bulat. Tetapi yang tidak bulat adalah psikologi di kalangan partai-partai itu. Kan memang secara psikologis tetap ada kejengkelan, ada ketidakpatutan di situ. Tapi nggak mungkin itu diucapkan tadi malam kan. Jadi hari ini kira-kira begitu, akan ada headline bahwa semua partai merasa layak untuk mendukung Gibran. Itu bahasa PR-nya begitu. Tetapi bahasa politiknya tentu ngedumel, tapi mau diapain kan? Kan cuma itu pilihannya kan. Jadi tetap Prabowo itu terlihat under control, semuanya dia bisa selesaikan, walaupun tetap kita duga bahwa itu tetap ada barah yang masih belum bisa dipadamkan di kalangan beberapa tokoh yang ada dalam koalisi Pak Prabowo. Ya. Dan saya kira mungkin kalau perlawanan dari dalam, mungkin bagi mereka yang sekarang masuk dalam daftar calon tetap pada pemilu legislatif pasti tidak akan terjadi. Kan begitu ya. Kalau toh mungkin suara-suara kritis muncul, itu adalah kan mereka yang tidak menjadi caleg begitu. Tapi kalau kemudian jadi caleg juga muncul suara kritis, menurut saya itu jadi kejutan juga. Itu intinya kan, ini bukan cuma soal presiden, tapi soal kedudukan partai di dalam komposisi ke depan itu. Caleg-caleg legislatif yang mungkin akan diangkat, misalnya 1-2 orang caleg yang betul-betul ingin Gerindra itu full speed, tapi akan tertahan oleh polisi tidur yang namanya Gibran. Kira-kira begitu kan. Mungkin anak dari seorang caleg akan meledek bapaknya itu, kok begitu, mau nyalek tapi ya nggak sesuai dengan visi kami sebagai generasi muda. Kan di dalam Gerindra banyak betul anak muda yang juga merasa bahwa ya, ada yang aneh lah masang seseorang yang apa sebetulnya reputasinya tuh. Walaupun itu keputusan formil, jadi apa yang formil diputuskan oleh Pak Prabowo juga bisa tidak melekat sebagai kegembiraan di kalangan Gerindra sendiri, apalagi di kalangan Demokrat kan. Bayangin misalnya kaum Pak SBY itu mesti jadi jurukamnya Gibran kan dalam lalu nanti ada debat, setelah debat presiden ada debat wakil presiden, mesti dikirimkan Demokrat, mesti kirimkan tim suksesnya tuh buat hore-horein Gibran tuh, walaupun di atas panggung misalnya buruk tapi mesti dihore-horein kan. Itu kan semacam rasa batin yang nggak bisa diulas sekedar dengan headline bahwa ada perdebatan. Ini intinya begitu. Jadi psikologi manusia itu ada yang disebut deep psychology, bagian dalam dari psikologi manusia hanya bisa diucapkan justru di luar panggung tuh. Jadi kasak kusuk nanti tuh. Yang sana mungkin lagi gile lu jadi mentornya Gibran ya, kira-kira begitu kan. Nah, bayangkan misalnya kalau itu terjadi di Partai Demokrat, maka elemen perjuangan Partai Demokrat di parlemen juga melemah kan. Apalagi disuruh pasang misalnya itu foto Prabowo dan Gibran harus ada di belakang caleg Partai Demokrat. Ini jadi susah, tapi ya udah, emang itu yang mereka tempuh. Kita hanya bisa menjadi analis kan sebetulnya. Tapi saya kira suasananya di Demokrat relatif lebih bebas lah kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain begitu. Toh kalau ada tapi boleh ngedumel tapi jangan keluar ya, cukup di dalam aja kan gitu. Tapi ya publik juga tahu Demokrat masih nyimpan etik lah di situ tuh, karena tetap ada dissenting opinion di hari terakhir, dan bahkan Gibran di AHY karena SBY merasa itu bukan perusahaan saya lah. Jadi sebetulnya sinyal itu ada tuh. Tapi bagi partai-partai lain yang betul-betul kebulatan tekad mendukung Prabowo Gibran, itu juga di dalam partainya kan tetap tidak bulat sebetulnya. Tekadnya tidak bulat, dan itu terbacalah bahwa sampai saat terakhir, mungkin juga sampai besok untuk mendaftar, 2 jam sebelum mendaftar tetap ada aja orang yang
berharap supaya ini bubarkan kan begitu kan. Nah bagi PDIP udah final, justru melihat oke udah selesai di situ, maka tinggal tunggu perang. Dan perang pemilu hari ini atau hari-hari ini tidak lagi akan jadi perang narasi tapi perang kecurangan tuh. Maka mulai disiapkan tuh harus menang mutlak, maka sejumlah instansi, sejumlah institusi, sejumlah tokoh dan peralatan intelijen sudah dipasang oleh satu kubu, dan kubu yang lain juga akan lakukan hal yang sama. Apalagi membayangkan kalau misalnya Prabowo menang, itu pasti PDIP akan gerilya di parlemen untuk menghalangi semua kebijakan Presiden Prabowo nanti. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kelihatannya dendam akan versus dendam. Nah, semua ingin menang mutlak itu. Itu artinya perencanaan kecurangan sudah dimulai sejak sekarang. Jadi kalau Anda melihat nggak mungkin ya ini kemudian katakanlah skenario seperti pada pemilu Pilpres 2019, katakanlah salah satu yang menang kemudian yang lainnya, ya ini maksud saya antara Megawati dan antara PDIP dengan Prabowo ini, salah satu yang menang kemudian yang lain ditarik masuk ke kabinet seperti skenario Jokowi Prabowo, nggak mungkin terjadi itu ya kalau lihat situasinya menurut dia. Iya kan, yang kemarin kan nggak ada dendam yang sedahsyat Ibu Mega dan Jokowi hari ini kan. Jadi tetap ini di belakang ini ada vendetta, ada personal vendetta, balas dendam personal, dan itu yang akan dimaksimalkan. Nggak mungkin Jokowi itu memasang Gibran dan tahu bahwa Gibran itu ada liability bagi Prabowo, dan pengetahuan itu kemudian dianggap ini perang biasa. Pasti Pak Jokowi akan kerahkan seluruh kemampuan dia untuk bertempur dengan Megawati itu. Demikian juga sebaliknya Megawati yang merasa bahwa itu kan terhina tuh seorang kader yang mestinya dari awal bilang mundur, tapi di hari-hari terakhir baru pamit dari PDIP setelah ada kepastian dia mau jadi cawapresnya Prabowo kan. Kan sebetulnya Gibran bisa bilang oke, saya mundur bahkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu, supaya terlihat bahwa itu nggak ada urusan dengan semacam oportunisme. Jadi Gibran jadi sangat oportunis karena meminta mundur setelah dia jadi capres Gerindra, capres Golkar bahkan tuh untuk dipasangkan dengan Prabowo yang dari Gerindra. Itu kan secara etis memang nggak ada dasarnya tuh. Kecuali kita mau hitung itu sebagai perintah Pak Jokowi, tunggu aja kamu tuh, karena Megawati lagi hina-hina saya, maka saya juga mau hina-hina dia tuh sampai di ujung batas terakhir ketika kamu lompat ke Gerindra melalui Golkar, keanggotaan di Golkar. Kan kita hanya bisa membayangkan itu, imajinasi yang cukup kasar sebetulnya untuk menghitung apakah politik Indonesia sekarang masuk di dalam semacam persekongkolan ala mafia di Amerika Latin atau persekongkolan ala politik di Filipina tuh, yang dasarnya udah itu sogok menjogok aja tuh, walaupun pestanya demokrasi, tapi kita mengerti bagaimana pola Amerika Latin, kartel-kartel bekerja, atau pola Filipina.